Coba jujur sebentar. Kenapa kita gampang kecanduan HP? Kenapa susah fokus? Kenapa gampang iri? Gampang marah? Gampang capek? Padahal cuma rebahan. Jawabannya mungkin gak kamu suka. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang disiplin, tapi karena kita hidup di dunia digital dengan otak yang masih dirancang untuk hidup di hutan. Teknologi kita lompat ribuan tahun, tapi evolusi otak manusia jalannya pelan, sangat pelan. Otak kita masih sama seperti puluhan ribu tahun lalu, tapi dunia di sekeliling kita berubah total. Dan ketidakcocokan inilah yang menjadi sumber dari banyak kegelisahan modern kita. Otak manusia punya satu misi utama: bertahan hidup. Dulu, ancamannya nyata: lapar, dingin, binatang buas. Otak harus selalu siaga, selalu waspada, selalu mencari potensi bahaya. Insting ini yang membuat nenek moyang kita selamat. Masalahnya, otak yang sama sekarang hidup di dunia notifikasi, deadline, dan opini orang. Otak kita masih menganggap setiap sinyal sebagai potensi ancaman. Notifikasi pesan yang belum dibuka, email dari atasan di malam hari, jumlah likes di postingan kita. Otak kita terus waspada. Padahal ancamannya cuma send, tapi nggak dibalas. Otak lama, dunia baru. Sistem kewaspadaan purba ini sekarang aktif 24 jam, dipicu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak mengancam nyawa. Hasilnya, kecemasan kronis, stres yang tidak ada habisnya. Kita merasa seperti terus-menerus dikejar, padahal kita hanya duduk di depan layar. Lalu ada dopamin, neurotransmitter yang membuat kita merasa senang dan termotivasi. Dulu, dopamin naik kalau kita menemukan sumber makanan, air, atau berhasil menghindari bahaya. Itu adalah hadiah dari otak agar kita mengulangi perilaku yang baik untuk kelangsungan hidup. Sekarang, dopamin naik setiap ada notifikasi, setiap like, setiap komentar, setiap view baru. Aplikasi media sosial dirancang secara sengaja untuk memberikan kita ledakan dopamin kecil yang tak terduga dan tak berujung. Mirip seperti mesin slot. Masalahnya, otak kera kita nggak bisa bedain mana makanan bergizi, mana angka di layar. Baginya, hadiah ya hadiah. Makanya kita scroll lagi, dan lagi, dan lagi. Bukan karena kita bodoh atau kurang kontrol diri, tapi karena sistem ini memang dirancang untuk mengeksploitasi sirkuit hadiah purba di otak kita. Kita kecanduan bukan pada kontennya, tapi pada harapan akan adanya hadiah berikutnya. Dan yang paling membuat lelah adalah beban sosial. Otak manusia dirancang untuk hidup dalam kelompok kecil. Para antropolog bilang, kita cuma sanggup mengenal dekat dan menjaga hubungan dengan sekitar 150 orang. Itu jumlah maksimal yang bisa dihandle oleh otak sosial kita. Sekarang, kita membuka Instagram dan seketika terhubung dengan ribuan, bahkan jutaan orang. Kita membandingkan pagi kita yang biasa saja dengan liburan teman di Eropa. Membandingkan pencapaian, karir kita dengan postingan sukses orang yang bahkan tidak kita kenal. Otak kita tidak dirancang untuk memproses informasi sosial sebanyak ini. Otak kita kelelahan, bukan fisik, tapi sosial dan emosional. Makanya kita merasa capek, merasa kurang, merasa tertinggal. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya melihat kehidupan orang lain lewat jendela digital. Di tengah banjir informasi dan perbandingan ini, ada satu lagi kelemahan otak purba kita. Emosi kita bergerak jauh lebih cepat daripada logika. Saat nenek moyang kita melihat semak bergoyang, mereka tidak berhenti untuk berpikir, apakah itu angin atau harimau? Mereka langsung lari. Reaksi emosional yang cepat menyelamatkan nyawa. Logika bisa menyusul belakangan. Di dunia internet, insting ini menjadi bumerang. Internet bergerak sangat cepat. Emosi kita ikut lari. Logika tertinggal jauh di belakang. Kita melihat satu kalimat di kolom komentar yang tidak kita setujui, dan amigdala, pusat emosi di otak, kita langsung menyala. Kita merasa diserang. Kita ingin membalas saat itu juga. Makanya kita gampang tersinggung, gampang marah di dunia maya. Padahal, kalau kita berhenti sejenak dan menarik napas, kita akan sadar bahwa banyak hal sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Itu hanya teks di layar, bukan harimau di semak-semak. Jadi, apa solusinya? Apakah kita harus kembali ke hutan? Tentu tidak. Kita tidak bisa dan tidak perlu lari dari teknologi. Tapi kita bisa mulai memahami cara kerja otak kita. Kita bukan generasi lemah. Kita cuma generasi pertama yang hidup di dunia digital dengan otak purba. Ini bukan salah kita, tapi ini adalah tanggung jawab kita. Solusinya bukan kabur dari teknologi, tapi sadar kapan otak kita lelah. Sadar kapan kita hanya mencari dopamin murahan. Sadar kapan kita membandingkan diri secara tidak adil. Sadar kapan emosi kita mengambil alih.
Sadar bahwa tidak semua hal butuh reaksi. Berhenti sejenak, letakkan ponselmu, lihat keluar jendela. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke paru-paru. Dengarkan suara di sekitarmu, kembalikan kesadaranmu ke tubuh dan ke momen saat ini. Itulah cara kita menenangkan otak kera yang gelisah di dalam kepala kita. Dengan memberi jeda, dengan memilih untuk tidak bereaksi, dengan mengerti bahwa istirahat bukan kemalasan, tapi sebuah kebutuhan biologis yang esensial. Sadar itu kuat. Kalau video ini terasa dekat, kamu nggak sendirian. Ini adalah pengalaman kolektif generasi kita. Share ke orang yang kamu tahu kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya capek. Subscribe untuk konten psikologi dan kehidupan lainnya yang jujur, tenang, dan relevan. Karena mungkin yang paling kita butuhkan sekarang bukanlah teknologi yang lebih baru, tapi sebuah kesadaran yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton.